الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Halaman ke-5 ya. Baris ke berapa itu? 15 ya. Wa qauluhu ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu amrun bil i'tisami bidinillahi wa huwa at-tamassuku wal akhdhu bihi wal istiqamatu alayhi wal ijtima'u ala dhalika wa nahyun anit tafarruqi fihi li'anna al-jama'ata rahmatun wal furqatu adabun wa yadullahi ma'al jama'ah kama qala alaihi salatu wassalam. Walamma kana qiyamu hadha ad-din asy-syarif fi aslihi bil ijtima'i wal mu'awanati واتحاد الكلمة كان الابتراق فيه وعدم المساعدة على إقامته موجبا لوهنه وضعفه فظهر أن الاجتماع في الدين أصل كل خير وصلاح وتفرق فيه أصل كل شر وبلاء. Sampai di sini sajalah. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian bihablillahi dengan tali Allah jami'an semuanya, wa la tafarraqu dan janganlah kalian terpecah belah. Ini ayat ada di dalam surat Al-Imran ayat 103. Dan ayat ini dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad setelah beliau menjelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan persoalan takwa dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita kan sudah bahas tuh pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dari awal sampai akhir, sampai kemarin, itu bicara tentang persoalan takwa sampai husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat 102 sebelum ayat ini, itu bicara tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu penjelasannya sampai pertemuan ke-16 loh. Ini sekarang pertemuan ke berapa ini? 17 ya? 17 ya. Jadi pertemuan 1 terus sampai pertemuan ke-16 itu bicara dua itu. Yang pertama bicara tentang takwa kepada Allah dengan sebenarnya, yang kedua bicara tentang wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Berarti mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, dilanjutkan oleh Al-Habib Abdullah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu ini dari kata i'tasama, ya'tasimu, i'tisam. Yang dalam bahasa Arab artinya i'timad, bersandar, berpegang teguh. Dan di sini pakai fi'il amr. Kalau kita belajar nahwu sharaf, al-amru lil wujub. Perintah di sini menunjukkan kepada sesuatu yang
wajib. Artinya apa? Allah perintahkan dan hukumnya wajib kita jalankan. Apa perintah Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Perintah pertama dalam surat Al-Imran ayat 103 adalah berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Nah, kita akan bahas apa sih yang maksud dengan tali Allah. Para ahli tafsir atau disebut dengan mufassir itu berbeda pendapat itu terkait dengan tafsiran kata hablullah. Yang pertama, ada yang mengatakan seperti Abdullah Ibnu Abbas, dia mengatakan yang dimaksud di sini adalah perjanjian dengan Allah. Maksudnya apa? Kalau kita artikan, berpegang teguhlah kalian kepada perjanjian kalian dengan Allah. Itu satu. Mufassir yang lain, ahli tafsir yang lain dari golongan sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Sa'id Al-Khudri, mereka ini para mufassir Al-Quran. Itu mengatakan yang dimaksud adalah Al-Quran. Maka kalau diartikan hablullah, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian kepada apa? Al-Quran. Penafsiran yang ketiga mengatakan itu adalah ad-dinul islami, agama Islam. Maka kalau diartikan berpegang teguhlah kalian kepada agama Islam. Itu penafsiran ketiga. Penafsiran keempat, ada yang mengatakan al-jamaah. Jadi wa'tasimu bil jamaah. Kalau diartikan gitu, berpegang teguhlah kalian dengan jamaah. Maksudnya apa? Kelompok yang berdiri pada kebenaran. Tetapi di antara tafsiran-tafsiran tersebut yang lebih mendekati kepada pemaknaan adalah Al-Quran. Jadi kata hablullah itu adalah Al-Quran beserta penjelasnya. Apa penjelas Al-Quran? Apa? Hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Siapa mufassir awal dari Al-Quran? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Dia menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Penjelasan Nabi terhadap Al-Quran disebut dengan sunnah atau hadis. Hadis itu percakapan atau perkataan. Tapi sunnah mencakup hadis, perkataan, dan ikrar dari Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita harus berpegang teguh kepada tali Allah Al-Quran? Yang pertama, Nabi sudah mengingatkan 14 abad yang lalu bahwa beliau meninggalkan kepada kita 2 pusaka. Yang kalau kita berpegang teguh kepada 2 pusaka ini, kalian tidak akan pernah tersesat dalam kehidupan. Itu Nabi yang bilang. Jadi Nabi menjawab ini. Kata Nabi, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan buat kalian 2 hal. Kalau kalian berpegang teguh kepada 2 hal ini, kata Nabi, in tamassaktum bihima. Tamassuk tadi di sini disebutkan. Lan tadillu abada. Kata dolla. Dolla itu artinya dia bisa hidupnya itu nggak ada arahnya, tersesat. Kalau orang tersesat, ukurannya gampang. Dia hidupnya pasti menderita, dia hidupnya pasti sengsara, dia hidupnya pasti banyak persoalan-persoalan hidup. Kenapa? Dalam keadaan tersesat. Maka kalau Anda ingin tidak tersesat, maksudnya apa? Sukses dunia dan akhirat, jawabannya adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu Nabi sudah bilang. Makanya kita introspeksi diri. Kenapa kok kita selalu gagal dalam kehidupan ini? Mungkin jadi kita kurang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, karena perintah ini penting, maka Nabi lalu kemudian menjanjikan sesuatu yang disebut dengan reward. Jadi dalam motivasi ada reward and punishment. Ada reward. Reward artinya apa tuh? Imbalan, penghargaan. Supaya kita termotivasi. Supaya kita apa? Termotivasi. Maka cara iktisam dengan Al-Quran, pertama adalah kita membaca Al-Quran dulu dan memahami isi kandungannya. Itu yang pertama, langkah awal. Maka Nabi lalu memberikan rewards, motivasi supaya kita banyak membaca Al-Quran. Kalau tidak ada rewardnya, manusia itu butuh yang disebut dengan penghargaan. Butuh yang disebut dengan imbalan. Anda kerja, tidak ada imbalan, mau nggak ada kerja? Nggak mau.
berhenti. Disuruh bantu orang terus, tapi nggak pernah dikasih. Lama-lama jenuh juga, kecuali pembangunan masjid lain, ini rumah Allah kan. Tapi kalau bisnis, kita disuruh membantu orang dalam melaksanakan bisnis, tapi kita nggak dikasih rewards, malas kita. Nah, begitu pula dalam Islam perlu ada namanya rewards, yang disebut dengan pahala. Nah, rewards dalam membaca Al-Quran supaya kita berpegang teguh pada Al-Quran, yang pertama membaca dan memahami, Allah melalui Nabi Muhammad SAW memberikan rewards. Apa rewardnya? Yang pertama, satu huruf membaca Quran, satu kebaikan. Satu kebaikan 10 kali lipat pahalanya. Kan begitu? Man qara harfan minal Quran, falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, Allah kasih kepadanya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Kata Nabi, wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti 3 kebaikan kali 10 berapa? 30 kebaikan. Kita setiap hari baca Al-Fatihah. Berapa kebaikan yang kita peroleh. Tapi tidak cukup di situ, harus juga memahami isi kandungan Al-Quran. Nabi juga berikan reward lagi. Siapa yang membaca Al-Quran, Al-Quran akan menjadi penolong dia nanti. Penolong dia. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena Al-Quran akan jadi syafi'. Syafi' itu artinya penolong dia nanti di hari akhir. Jadi yang bisa memberikan syafaat selain Nabi Muhammad SAW adalah siapa? Al-Quran. Maka banyak membaca Al-Quran. Dikasih reward lagi. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengkaji isi kandungan Al-Quran, Allah akan berikan rahmat dan kasih sayangnya. Itu ada dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah hadisnya. Ada, nanti dibaca sendiri. Allah akan kasih rahmat, hatinya tenang, malaikat memberikan minta ampun kepada Allah buat orang yang mengkaji isi kandungan Al-Quran. Jadi banyak rewardnya. Akhirnya kita termotivasi, kita membaca Al-Quran. Yang kedua, cara berpegang teguh kepada hablillahil matin, kepada tali Allah yaitu Quran. Yang kedua adalah Al-Quran harus jadikan rujukan. Dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Selama ini kita menjadikan pedoman bukan kepada Al-Quran. Sehingga banyak sekali kita mengalami kegagalan. Misalnya apa? Al-Quran itu mengajarkan kalau Anda dagang, Anda harus jujur. Tapi kita seringkali kalau dagang tidak jujur. Maka tidak heran kalau gagal. Karena tidak jujur. Al-Quran mengajarkan kita untuk memperbanyak sedekah. Kita jarang sedekah. Maka tidak heran kalau kita jarang sukses dalam kehidupan ini. Itu yang dimaksud dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Dan menjadikan Al-Quran rujukan dalam setiap kehidupan kita. Kalau ada persoalan-persoalan yang kita hadapi, maka kembalikan kepada Al-Quran. Fa'in tanaza'atum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau kalian berselisih paham tentang sesuatu, kata Allah, farudduhu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu makna dari al-i'tisam bihablillah. Berpegang teguh kepada Al-Quran, caranya adalah membaca, memahami isi kandungan Al-Quran, menjadikan Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita, dan menjadikan Al-Quran rujukan dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Bisa dipahami Pak ya? Itu maksudnya gitu. Yang kedua, pesan yang kedua dari ayat 103 dalam surah Al-Imran ini, wala tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah. Ini ayat kata tafarraqu ini asalnya wala tatafarraqu. Seharusnya begitu di dalam bahasa Arab ya. Tapi Al-Quran menghilangkan taknya. Harusnya kan 2. Wala tatafarraqu. Tapi dihilangkan oleh Al-Quran taknya 1 jadi wala tafarraqu. Asalnya dari tafarraqa ya tafarraqu asalnya. Kata ya tafarraqa itu akar kata dari faroqa. Fa ron ro
Qaf. Yang dalam bahasa Arab artinya adalah membedakan. Dari kata itu muncul kata furqah. Furqah itu artinya terpecah, perpecahan. Kelompok yang terpecah namanya firqah. Bisa dipahami ya? Jadi bacanya bukan wal firqatu adabun, wal furqatu adab. Itu perpecahan, disebut furqah. Tapi kelompok yang terpecah namanya apa? Firqah. Tapi kalau bagian satu, bagian dua namanya fariqun. Itu bahasa Arab begitu, beda-beda. Kalau dia sudah menjadi satu kelompok yang punya ideologi, yang punya manahij, sistem, itu namanya firqah. Tapi kalau kelompok ini itu bukan disebut firqah. Fariq awal, fariq tsani. Kelompok satu, kelompok dua. Bisa dipahami ya bahasa Arab. Tapi kalau ingin memahami lagi ya belajar bahasa Arab benar. Terutama terkait dengan mufradat, kosakata. Nah, dari kata wala tafarraqu itu muncul kata firqah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini ada sebab nuzulnya. Ada sebab yang membuat ayat ini turun. Apa? Di Madinah sebelum Nabi hijrah itu ada dua kelompok. Namanya Aus dan Khazraj. Dua kelompok nih yang disebut dua firqah, dua kelompok suku yang tidak pernah akur. Selalu ribut, selalu perang. Dua kelompok, Aus dan Khazraj. Karena saking lamanya terjadi perpecahan di antara dua kelompok ini, akhirnya mereka itu datang ke Nabi di Mekah. Minta Nabi menjadi mediator untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di antara mereka. Sampai kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Nah di Madinah, kelompok Aus dan Khazraj akhirnya kemudian bersatu. Tiba-tiba mereka teringat kembali. Pada saat ketika sedang bersama-sama, ada kelompok Aus dan Khazraj sedang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba teringat kembali apa yang pernah terjadi di antara kedua kelompok ini. Akhirnya mereka pun terjadilah perpecahan lagi. Kelompok Aus, orang yang dari kelompok Aus, dia masuk ke kelompoknya, yang Khazraj masuk ke kelompok, terjadi perang. Maka turunlah ayat ini. Wala tafarraqu, jangan kalian terpecah belah. Sebagaimana terpecah belahnya umat-umat sebelum kalian. Dan Nabi menjelaskan umat sebelum kalian itu terpecah kelompok Yahudi sampai 71 kelompok aliran. Dan memang di Yahudi banyak aliran. Jadi kalau tanya anak aliran Yahudi, banyak aliran Yahudi. Ada yang ekstrim, ada yang liberal. Yang ekstrim apa? Yang ekstrim itu anti televisi, anti internet, anti sesuatu yang modern tuh. Itu ekstrim. Orang Yahudi ada yang begitu. Orang kita ada nggak? Ada. Di sini aja ada kok. Ada apalagi di Indonesia. Banyak tuh. Yang anti TV, anti internet, anti apa? Semuanya yang elektronik anti dia. Ada itu. Yahudi ada. Ini kan luar biasa kan? Dan bukan cuma itu, banyak kelompok-kelompok lain di Yahudi. Kristen lebih parah lagi. Kristen itu sampai kata Nabi 72 firqah. Dan kelompok Kristen lebih parahnya kenapa? Perbedaan pendapatnya persoalan konsep ketuhanan. Jadi sampai sekarang mereka tidak pernah selesai konsep ketuhanannya. Dibagi menjadi apa? Ada Kristen Katolik, ya kan? Nah, Protestan, ada Ortodok tuh. Advent ya. Nah, Protestan Advent. Protestan ada GPI itu, gereja, ada Pantekosta, macam-macam Advent dan sebagainya. Banyak mereka itu. Dan gereja Ortodok juga banyak. Dan perbedaan pendapat di kalangan mereka itu tentang konsep Tuhan. Salah satunya Tuhan. Apa? Tuhan itu 3 atau 1? Oh, Trinitas. Kalau di Katolik Trinitas. Siapa Tuhannya? 3 atau 1? Kalau 1 apa? Tuhan Yesus atau Tuhan Bapa? Sampai sekarang nggak selesai. Sampai hari kiamat. Dan mereka yang diributkan, perdebatannya itu terus sampai sekarang. Kalau Anda nggak percaya, cobalah buka YouTube perdebatan Kristen itu. Pasti bicara tentang itu. Konsep ketuhanan. Islam, konsep ketuhanannya jelas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad,
wa lam yakul lahu fana. Jelas. Makanya banyak orang Kristen masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena mereka bingung dengan konsep ketuhanannya. Misalnya, kok Yesus berdoa? Padahal Yesus kan Tuhan, kok dia berdoa sama Tuhan? Berarti dia bukan Tuhan dong. Misalnya seperti itu. Jadi itu terjadilah penyebab orang masuk ke dalam agama Islam. Islam banyak nggak? Banyak Islam. Banyaknya di mana? Ada aliran-aliran dalam Islam. Kalau Anda ingin tahu, ada satu buku namanya Al-Milal wan Nihal karya Asy-Syahrastani. Ada juga Al-Firaq Al-Kalamiyah, ada itu bukunya. Itu bicara tentang aliran-aliran dalam Islam. Yang pertama, aliran Syiah dan Sunni. Ya kan? Syiah itu terbagi berapa? Syiah itu terbagi banyak kelompok. Ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Isna Asyariyah 12 yang sekarang di Iran jadi agama mazhab resmi Iran. Ada Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah dan seterusnya. Dan kemudian ada kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah terbagi lagi sektenya banyak, ada Azariqah dan lain sebagainya. Ada kelompok Khawarij macam-macam lagi alirannya. Ada kelompok Murji'ah dan sebagainya, itu banyak kelompok dalam Islam. Yang Nabi mengatakan semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu? Ma alaihi ana washabi, yang berpegang teguh kepada saya dan sahabatku. Itu yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, wala tafarraqu, para ulama tafsir mengatakan jangan kalian terpecah belah. Maksudnya apa? Jangan terjadi perbedaan pendapat dalam persoalan yang bersifat qat'i. Tahu artinya qat'i? Sesuatu yang tidak berubah. Sesuatu yang pasti. Dalam Islam sesuatu yang pasti itu tentang apa? Yang nggak akan pernah berubah kapanpun. Tentang apa? Hah? Akidah. Misalnya Tuhan kita Esa, tidak boleh berdebat di situ. Al-Quran menjadi sumber, nggak boleh berdebat tentang persoalan Al-Quran sebagai sumber. Karena Al-Quran itu adalah qat'iyul wurud, qat'iyul subut wal wurud. Jadi adanya qat'i. Jadi nggak boleh berbeda pendapat. Bagaimana kalau terkait dengan ayat-ayatnya? Boleh. Berbeda pendapat boleh. Terkait dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Itu boleh berbeda pendapat. Tapi keberadaan Al-Quran sebagai sumber, Anda tidak boleh berbeda pendapat. Harus mengimani dia sebagai sumber hukum Islam. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, tidak boleh ada perbedaan pendapat. Nabi terakhir. Karena siapapun yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka dianggap apa kemarin kita sudah bicara? Dianggap sebagai murtad. Misalnya ada Ghulam Mirza Ahmad mengaku sebagai Nabi. Ayatnya apa? Ayatnya itu ayat Al-Quran. Mim ba'dismuhu Ahmad. Setelahku ada Nabi namanya Ahmad. Dia mengaku karena namanya Ahmad, Ghulam Mirza Ahmad. Maka muncullah aliran Ahmadiyah, sesat. Karena mengaku sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi mengatakan, La nabiyya ba'di. Tidak ada Nabi setelah aku. Maka kalau orang berbeda pendapat terkait dengan Nabi Muhammad SAW, maka itu sesuatu yang dilarang untuk diperselisihkan. Itu namanya qat'i. Bisa dipahami ya? Lalu bagaimana kalau terkait dengan persoalan fikih? Wajar berbeda pendapat. Sebagai contoh, misalnya saya berikan contoh. Orang angkat tangan dalam sholat. Dalam sholat saja, bukan orang berbeda pendapat terkait dengan sholat. Semua ulama mazhab sepakat, orang Islam sepakat, sholat itu hukumnya wajib. Tapi yang jadi persoalan adalah bagaimana melaksanakan sholat, gerakan-gerakannya, itu ada perbedaan pendapat. Misalnya, mengangkat tangan dan meletakkan tangan, itu di atas pusat, di pusat, atau di bawah pusat. Nah, di situ beda pendapat para ulama. Kalau mazhab Syafi'i di atas pusat, mazhab Hambali di bawah pusat. Mazhab Maliki tidak perlu pakai menaruh di atas pusat atau di bawah pusat. Pas. Kira-kira boleh nggak perbedaan pendapat di situ? Boleh. Itu bukan sesuatu yang bersifat qat'i, itu sesuatu yang bersifat dhanni.
sesuatu yang bersifat relatif, karena tidak mungkin orang tidak berbeda pendapat. Baca Fatihah. Kalau baca Fatihah, itu para ulama sepakat. Dia adalah rukun di dalam sholat. Tapi para ulama berbeda pendapat, Bismillah bagian dari Al-Fatihah bukan. Itu berbeda pendapat itu. Ada yang bilang bagian dari Fatihah, maka wajib dibaca. Ada yang bukan bagian dari Fatihah. Itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Itu baru persoalan itu, belum yang lainnya. Apalagi kalau bicara tentang fikih munakahat, terjadi perbedaan pendapat kalangan ulama itu meluas. Nah, wilayah-wilayah seperti itu boleh terjadi perbedaan pendapat. Bisa dipahami ya? Kenapa perbedaan pendapat itu dilarang betul ya oleh Al-Quran terkait dengan hal-hal yang bersifat qat'i? Karena yang pertama, itu bisa merusak persaudaraan. Sementara persaudaraan itu adalah prinsip dasar Islam. Jadi kalau tanya apa sih prinsip dasar Islam? Salah satunya adalah al-ukhuwah. Maka Al-Quran mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu dia bersaudara. Kalau dia bersaudara, kalau ada yang ribut, maka harus didamaikan, jangan dibiarkan. Damaikan. Maka Nabi mengatakan, jangan sampai kalian terjadi permusuhan. Karena itu bisa membuat persaudaraan kita menjadi rapuh. Kalau ternyata ada persian juga, Nabi mengatakan, ya silakanlah, tetapi nggak boleh lebih dari 3 hari. Tuh, luar biasa Nabi mengakukan itu. Artinya apa? Kalau 3 hari harus saling tegur sapa. Ini 3 hari nih, ngambok dia, nggak mau negur. Pas sudah hari keempat, udah tegur aja. Karena itu adalah Nabi perintah. Supaya Pak, persaudaraan kembali ulang. Ya harus kembali mau. Harus mau, karena ini ajaran Nabi. Hah? Urusan ini. Tapi harus mau kalau kita mau ikuti sebagai umat Nabi Muhammad, harus ikuti. Caranya gimana? Disitulah hilangkan sifat egoisme. Egoisme ini harus al-ananiyah kalau dalam masyarakat itu harus dihilangkan. Nabi juga mengatakan untuk supaya kalau terjadi perbedaan pendapat, permusuhan di antara kita, itu harus didamaikan. Dan mendamaikan orang, kata Nabi, sedekah. Oh. Jadi Nabi mengatakan, Anda mendamaikan kedua pihak yang berselisih, bersengketa, itu adalah sedekah. Kalau sedekah dapat pahala nggak? Dapat pahala. Nah, ini kan menarik, jadi Nabi itu ketika mengajarkan, memberi rewards. Ada motivasi di situ. Supaya kita jangan sampai terjadi perbedaan dalam persoalan-persoalan itu. Karena ini bisa mengganggu persaudaraan. Yang kedua, jangan melakukan sesuatu yang bisa memunculkan permusuhan. Apa? Itu tadi, mengungkap aib orang, lalu kemudian mencela orang, dan lain sebagainya. Itu sudah kita ajarkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, inilah yang bisa membuat terjadi perbedaan pendapat atau tafarruq di antara kita. Saya nggak bisa jelaskan panjang nih ya, karena waktu kita sangat singkat. Nah, kita teruskan. Wa qauluhu ta'ala, dan seterusnya, amrun bil iktisami adalah perintah bil iktisami, berpegang teguh bidinillahi, dengan agama Allah, yaitu Islam atau Al-Quran. Wa huwa tamassuku, yaitu berpegang teguh. Yang dimaksud dengan iktisam di sini adalah at-tamassuk. Tamassuk itu berpegang teguh. Wal akhdhu bihi, akhadha itu mengambil. Temannya itu adalah bi wal akhdhu bihi. Jadi mengambil, wal istiqamatu alaihi, dan istiqomah dalam berpegang kepada agama Allah, wal ijtima'u ala dzalik, dan bersatu dalam berpegang kepada agama Allah atau Al-Qur'an. Yang kedua, wa nahyun anit tafarruqi, dan larangan untuk berpecah belah fihi, dalam persoalan agama atau hablillah. Kenapa? Nabi mengatakan, li'annal jama'ata rahmatun wal furqatu adabun. Karena bersatu dalam satu kelompok itu rahmat. Kalau kita bersatu, semua akan selesai. Pembangunan musola ini kalau kita bersatu, selesai. Tapi kalau di sini konflik, tidak akan selesai. Kenapa? Nabi mengatakan indikator dari bersatu yang disebut dengan rahmah itu adalah akan muncul empati dan simpati. Kalau ada orang kekurangan dalam penderitaan, dia akan bantu.
Ketika muncul empati dan simpati, maka muncul satu sikap untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Itu rahmat dari jamaah. Tapi kalau seandainya kita terpecah, maka disebut dengan azab. Wal furqatu azab. Bercerai-berai itu adalah azab. Kenapa? Karena dengan bercerai-berai, kita menjadi lelah. Energi kita menjadi sia-sia. Dalam hati kita ada sifat hasad. Orang yang punya hasad itu capek, Pak. Dia iri hati sama orang itu capek. Betul kan? Lelah, pegel. Ketemu malu, setengah mati kita. Nah, iri hati akan memunculkan perbuatan-perbuatan negatif lain. Maka itu disebut dengan adab. Maka kita harus wal jamaah. Ibarat misalnya seperti sapu lidi. Kalau cuma satu lidi, bisa nggak kita membersihkan halaman? Tidak bisa. Tapi satu lidi ditambah satu lidi sehingga menjadi satu kumparan, itu bisa membersihkan halaman. Maka kita perlu yang disebut jamaah. Nah, musola ini kalau tidak berjamaah membangunnya, setengah mati, Pak. Ustaz Bapak ini sendirian misalnya, setengah mati dia. Dia harus kita bantu, harus kita bersama-sama membangun. Tapi hilangkan sifat hasad itu, iri hati, dan hilangkan sifat bahasanya kita itu supaya jangan ada terjadi, jangan, harus kita bantu. Semampu kita. Kalau ada yang mampu dengan pikiran, mampu dengan tenaga, mampu dengan uang, silakan. Karena ini juga dengan dibatasi. Itu yang disebutnya wal jamaah, rahmah. Wa yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah beserta kelompok yang didasari pada kebaikan. Yang disebut dengan yadullah di sini bukan tangan Allah. Pemahaman Asy'ari, ulama Asy'ariyah dan kita adalah kelompok Asy'ariyah mengatakan yadullah di sini adalah kekuasaan dan perlindungan Allah. Kalau kita bersatu, Allah lindungi. Allah berikan rahmat, itu namanya yadullah. Sama dengan Allah turun pada saat sepertiga malam ketika kita bangun malam minta sama Allah. Allah turun. Yang dimaksud adalah rahmatnya turun, bukan Allah turun. Tapi kasih sayang Allah turun kepada orang yang bangun sepertiga malam, sholat tahajud, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmatnya turun artinya apa? Allah akan kabulkan apa yang menjadi doanya, itu maksudnya. Nah, yadullah di sini adalah perlindungan Allah, kemudahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berpegang pada kelompok jamaah. Dan ini adalah kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kita ngebutlah karena 7:30 kita harus selesai. Walamma kana, lama ketika, ya kan? Lama itu ketika. Karena kiamu itu artinya berdiri atau eksistensi. Kalau dalam bahasa Inggris existence atau eksistensi. Nah, ketika eksistensi atau keberadaan atau tegaknya hadaddin asyarif, agama yang mulia ini fi aslihi, pada pondasi. Kata aslun dalam bahasa Arab maknanya banyak. Aslun bisa maknanya sumber. Aslun bisa maknanya akar. Aslun bisa maknanya dalil. Aslun bisa namanya fondasi. Sudah, fondasi bisa aslul bait itu fondasi. Tapi di sini yang tepat adalah fondasi atau dasar. Jadi kalau kita artikan ketika eksistensi agama yang mulia ini pada fondasinya melalui ijtima itu bersatu, wal muawana saling membantu, wattihadil kalimah bersatu juga, kanal iftiraku maka perpecahan dalam persoalan agama, wa adamul musa'adati dan tidak ada saling tolong menolong, musa'adah itu tolong menolong, ala iqamatihi untuk menegakkan agama, mujiban pasti akan menyebabkan, mujiban pasti akan menyebabkan apa? Liwahnihi wa dha'fihi, kelemahan Islam. Jadi perpecahan membuat Islam lemah. Kata wahnun dan dha'fun itu sama artinya, lemah. Wahnan ala wahnin, dalam Al-Quran itu. Ibu kita itu mengandung kita wahnan ala wahnin. Itu dalam keadaan lemah, susah payah. Anda bayangkan, Pak, kira-kira berapa kilogram anak yang ada di dalam perut kalau dikit lagi mau melahirkan? Berapa? Oh, 3 kilo itu bulan ke-9 misalnya.
ke-8, ke-9 udah mulai. Dibawa-bawa oleh ibu 2 bulan gak pernah dilepas tuh. Kira-kira capek nggak tuh? Capek nggak? Capek. Maka Allah mengatakan wahnan ala wahni. Lelah dalam keadaan lemah. Setelah itu dia melahirkan antara mati dan hidup. Setelah dia melahirkan, dia menyusui terusnya. Maka bakti sama ibu itu lebih utama ketimbang pada ayah. Karena perjuangannya begitu besar. Disebut dengan wahnan. Ini ada mujiban li wahnihi wa dha'fi, bisa menyebabkan lemahnya agama Islam. Fadhahara, maka dhahara menjadi jelas. Bukan muncul ya. Kan dhahara itu artinya muncul. Yang dimaksud di sini adalah menjadi jelas, menjadi nyata bahwa al-ijtima'a fid din, persatuan dalam agama, aslu kulli khairin wa salahin, menjadi fondasi setiap kebaikan dan kemaslahatan. Wat tafarruqu, dan perpecahan fihi dalam agama, aslu kulli syarrin wa bala, menjadi fondasi setiap kejahatan dan bencana. Maka persoalan persatuan dalam Islam menjadi penting, dan persatuan itu adalah syaratnya harus ukhuwah. Maka ukhuwah menjadi ciri orang beriman. Kalau orang beriman tidak bersaudara, maka dia nggak akan bersatu. Kalau dia tidak bersatu, berpecah, maka mudah untuk dihancurkan agama. Maka menjadi satu perintah yang sangat penting. Saya pikir sampai di sini ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan ayat berikutnya dari surat Al-Imran ayat 103 yang dikutip oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ini udah sampai 7:30 ya, mudah-mudahan masih ada waktu untuk Iya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.